Gunung Slamet memberi kenangan bagi siapapun yang pernah mendakinya. Cerita yang membuat selalu terkenang dan rindu akan alam. Mengingatkan saya tentang memakai celana levis, menenteng tenda, dan gembes kecil. Beberapa tahun lalu, Gunung Slamet adalah pendakian pertama saya yang paling absurd. Akan tetapi, gunung inilah yang membuat saya jatuh cinta dengan alam dan petualangan. Waktu itu benar-benar pertama kalinya saya mencoba mendaki gunung yang benar-benar tinggi. Tinggi bagi saya. Sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang terdapat di Jawa Tengah. Saat itu saya masih dipandu oleh kawan saya untuk menyiapkan perbekalan. Masih terus bertanya apa yang perlu dibawa dan apa yang tidak perlu dibawa. Kadang ada perbekalan yang menurut saya penting untuk dibawa, tetapi ternyata tidak harus dibawa. Saat itu saya berpikir untuk membawa pakaian ganti dan baju hangat sebanyak yang muat di carrier. Dan ternyata hal tersebut tidak disarankan. Kawan saya menyarankan saya membawa secukupnya agar carrier masih memiliki ruang untuk barang lain yang lebih penting. Saat itu saya berpikir, apa saja sih yang harus dibawa? Kita ini kan mendaki berempat. Mungkin akan ada 4 carrier, 1 orang 1 carrier. Alih-alih hanya 2 carrier. Kata kawan saya, sih cukup 2 tas carrier saja, ditambah 1 tas ransel biasa. Dalam hati saya juga ingin keren, menenteng carrier biar makin pede, biar kayak pendaki lainnya gitu. Ya, dulu memang menganggap membawa tas carrier itu keren. Mendaki gunung bukan seperti orang migrasi dari kota lalu ke gunung. Tapi pendakian ke Gunung Slamet ini bukan lagi seperti orang migrasi. Namun sepertinya ada yang lagi ngejar sesuatu. Ya, berangkat dari kota Temanggung sekitar jam 12-an siangan. Dan sampai di base camp Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga yang mungkin sekitar jam 4 sore. Itu saja kami masih ngurus SIMAKJI. Belum surat keterangan sehat, belum lagi packing kembali logistik dan lainnya. Untung saja pihak pengelola base camp menyediakan tempat untuk kami cek kesehatan. Dan syukurnya kami semua sehat dan diberikan izin. Ya, namanya masih awam, mempersiapkannya pun masih belum benar-benar. Sekitar 1 jam lebih kami di base camp, dan setelah semuanya beres, akhirnya kami memantapkan untuk bergegas mulai pendakian. Tak sampai di pos 1, pendakian kita terhenti. Kami melakukan sholat maghrib karena posisi dan waktu kami mulai pendakian adalah sore hari. Setelah beres, kami bergegas kembali, melanjutkan perjalanan, dan tak banyak dokumentasi di setiap perjalanan kami. Bergegaslah kami menuju pos 1 dan pos 2. Di pos 2 ini kami istirahat sejenak, sembari menikmati udara yang baik dan mengisi perut sedikit dengan jajanan yang disediakan oleh warga lokal daerah tersebut. Setelah kami istirahat di pos 2, kami istirahat kembali di pos 3. Dan di pos 3 ini menurut saya istirahat yang cukup lama dan cukup mengkhawatirkan juga ya. Teman saya yang bernama Ahmad berbisik pada saya. Ucap dia, bagaimana kalau kita ngecamp di sini saja? Dalam hati saya juga sependapat. Berbeda dengan kawan saya Adi dan Joko, dia tetap kekeh melanjutkan perjalanan. Setelah kami berdiskusi kecil, akhirnya kami melanjutkan perjalanan sampai di pos 4 yang terkenal angker dan banyak mistisnya. Ada kejadian yang membuat kawan saya Ahmad menjadi kelimpungan. Ya, ada pendaki yang ngecamp di pos 4, pos Samarantu. Katanya sih kesurupan. Nah, disinilah awal mula pendakian makin mendebarkan. Lanjut setelah kita mengetahui bahwa pendaki yang kesurupan itu baik-baik saja, kita melanjutkan perjalanan dari pos 4 ke pos 5, menuju pos 6 dan sampai pos 7. Seingat saya, mungkin ya, karena saya sudah tidak fokus, yang intinya ingin cepat-cepat mendirikan tenda dan merebahkan diri. Tapi lagi-lagi ada kejadian lagi, bertemulah kita dengan pendaki yang terkena hipotermia. Lagi-lagi, hati saya pun semakin riuh dan membayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayangkan juga seharusnya. Nah, kembali kepada kawan saya yang bernama Ahmad. Raut wajahnya sepertinya tidak meyakinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Ya, mungkin karena faktor dia saking takutnya, atau dia seringkali mengingat pos Samarantu yang terkenal mistisnya. Setelah semuanya beres dan kami pun berdiskusi untuk mendirikan tenda di tempat yang lapang.
Namun terjadilah kembali hal-hal yang tidak diinginkan dan tak sesuai apa yang kita bayangkan. Saya tidak mengingat di pos berapa kami ngecamp. Seingat saya kami tidak menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Dan hasilnya kami tidak mendirikan tenda dan kami juga tidak memasak perbekalan. Dan pada akhirnya kami istirahat dengan seadanya, berselimutkan tenda dan berbantalkan tas keril. Sepertinya kami sudah benar-benar kelelahan. Lanjut di keesokan harinya, kawan saya Adi, Ahmad, dan Joko sudah bangun duluan dan saya bangun kesiangan. Lalu setelah semua siap, kami bergegas untuk summit attack atau mendaki ke puncak gunung. Lagi dan lagi Ahmad kembali berulah. Seingat saya Ahmadi hanya sampai titik posisi akhir dari pos 9 yaitu Pelawangan. Ahmadi menyerah dan Ahmadi kembali turun sendiri. Mungkin ada hal lain, kemungkinan badan yang sudah tidak bersabar lagi, kelelahan, rasa cemas, dan ketidakmampuan. Sedikit berunding, akhirnya kami bertiga melanjutkan summit attack dengan keekosian dan tidak memikirkan apa yang terjadi dengan kawan kami yaitu Ahmadi yang tak ikut serta melanjutkan pendakian. Maaf, ya Net. Bertepatan pada 17 Agustus tahun 2018, yang di awal rencana kami ingin berperan andil dalam merayakan hari kemerdekaan di puncak Gunung Slamet. Tapi semua rencana bukan untuk saat itu. Kami tak bisa merayakan dan kami benar-benar tidak bisa turut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama pendaki di puncak Gunung Slamet. Walau begitu, kami tetap optimis sampai puncak dan akhirnya kaki kita menginjakan di puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet. Kesan ingin mendaki lagi selalu muncul setelah pendakian pertama. Inilah kesan dari pendakian pertama saya ke Gunung Slamet yang membuat ingin kembali mendaki lagi ke tempat yang sama atau menjelajah suatu tempat yang baru. Tidak ada petualangan yang mengecewakan tanpa kita pernah melakukan. Semuanya akan selamanya. Saya Paman, salam aman.